Penderitaan dan patah hati tidak akan terasa berat, jika penderitaan dan patah hati adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Setiap manusia, tanpa memandang latar belakang atau status sosialnya, pasti pernah melewati masa-masa gelap yang penuh luka. Ada kehilangan, ada harapan yang runtuh, dan ada cinta yang tak terbalas. Namun, mengapa ada orang yang mampu melalui itu semua dengan kepala tegak, sementara yang lain nyaris hancur? Jawabannya bukan karena satu orang lebih kuat dari yang lain secara fisik, atau karena hidupnya lebih ringan, melainkan karena cara memandang dan menyikapi penderitaanlah yang membuat semuanya berbeda. Penderitaan dan patah hati tidak akan terasa berat, jika kita tidak menolaknya, tapi menerimanya. Banyak orang yang merasa penderitaannya semakin berat karena ia menolak kenyataan yang terjadi. Ia terus bertanya, mengapa aku, atau seandainya saja dulu aku tidak. Padahal itu hanya memperpanjang derita. Saat kita belajar menerima kenyataan, meski pahit, luka itu perlahan berubah menjadi pelajaran, bukan siksaan. Kita tidak menghadapinya sendirian. Berbagi cerita dengan orang yang dipercaya, mendekatkan diri pada keluarga, atau berbicara kepada Tuhan adalah langkah penting untuk meringankan beban. Kesepian memperbesar rasa sakit, sebaliknya, dukungan membuat luka terasa bisa diatasi. Terkadang, kita hanya butuh seseorang yang berkata, "Aku di sini untukmu," agar rasa sakit itu terasa lebih ringan. Kita tidak terjebak dalam masa lalu. Sakit hati seringkali membelenggu karena kita terlalu sering memutar ulang memori yang menyakitkan. Kita hidup di masa lalu, bukan di hari ini. Padahal, kunci ketenangan adalah melepaskan apa yang tidak bisa diubah, dan mengisi hari ini dengan hal-hal yang memberi makna. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak terus menyiksa diri sendiri. Kita percaya bahwa semua ini ada maknanya. Penderitaan terasa sangat berat saat kita melihatnya sebagai hukuman. Tapi begitu kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah bagian dari pertumbuhan dan pembentukan diri, maka kita mulai kuat. Patah hati mengajarkan kita untuk mencintai dengan lebih dewasa. Penderitaan membentuk kita menjadi lebih bijaksana. Rasa sakit itu punya makna, dan ketika maknanya kita pahami, bebannya terasa lebih ringan. Kita tidak kehilangan harapan. Yang membuat penderitaan mencekik bukan hanya luka itu sendiri, tapi hilangnya harapan bahwa segalanya akan membaik. Jika kita masih bisa menyisakan secercah harapan, sekecil apapun itu, maka kita punya alasan untuk terus bertahan. Harapan adalah cahaya yang membuat malam kelam terasa lebih bisa dilewati. Penderitaan dan patah hati akan tetap menjadi bagian dari hidup. Tidak ada yang kebal, namun, berat atau ringannya rasa sakit itu bukan soal besar kecilnya peristiwa, melainkan bagaimana hati dan pikiran kita meresponsnya. Bila kita mampu menerima kenyataan, berbagi beban, melepas masa lalu, memaknai luka, dan menjaga harapan, maka penderitaan bukanlah akhir, tapi justru awal dari pertumbuhan. Ingatlah, rasa sakit itu nyata, tapi kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Ilustrasi patah hati, kendi pecah yang melepaskan air ke sungai. Bayangkan sebuah kendi tanah liat, sederhana, namun kokoh. Di dalamnya ada air jernih yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit, kita jaga agar tetap penuh, agar tidak tumpah, agar bisa kita minum saat haus melanda. Kendi itu ibarat hati kita, dan air di dalamnya adalah cinta, harapan, impian, dan seluruh emosi yang kita simpan rapi. Kita merawat kendi itu, bahkan kadang menahannya terlalu erat. Kita takut air di dalamnya tumpah, takut kehilangan
Namun suatu hari, kendi itu retak. Mungkin karena terluka, terbentur kenyataan, atau terlalu lama memikul tekanan yang tak terlihat. Lalu ia pecah, dan airnya mengalir keluar. Di saat itulah kita merasa patah. Tapi pernahkah kita berpikir, mungkin air memang tidak ditakdirkan selamanya berada di dalam kendi? Mungkin patahnya kendi itu bukan akhir, tapi justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Patah itu bukan sekadar kehilangan. Kita sering menganggap patah adalah bentuk dari kehilangan cinta, kehilangan seseorang, kehilangan harapan. Tapi dalam ilustrasi kendi ini, patah adalah proses kembali ke hakikat. Air yang selama ini kita tahan dalam ego, dalam keinginan memiliki, dalam obsesi untuk mempertahankan, akhirnya bebas. Ia mengalir kembali ke tempat asalnya, sungai. Sungai adalah lambang dari kehidupan yang lebih besar dari diri kita. Ia adalah aliran semesta, takdir yang lebih luas dari sekadar keinginan kita untuk memiliki atau mengendalikan. Ego kita yang menahan air. Seringkali kita menahan sesuatu hanya karena kita takut kehilangannya. Kita berkata, "Aku mencintainya." Padahal yang kita lakukan adalah menahannya tetap di sisi kita, bahkan saat dia ingin pergi. Kita berkata, "Aku menjaga ini karena penting." Padahal yang kita jaga sebenarnya adalah rasa takut kita sendiri. Ego kitalah yang membuat kita merasa harus memiliki. Dan dalam keegoisan itu, kita menyimpan air dalam kendi, kita tidak membiarkannya mengalir. Kita menahannya untuk kita sendiri, agar bisa kita teguk saat kita mau, bukan saat semesta menghendakinya. Padahal air tidak pernah diciptakan untuk diam. Air diciptakan untuk bergerak, untuk menyuburkan bumi, untuk bergabung dengan aliran yang lebih besar. Ketika kendi pecah, jangan menangisi airnya. Saat kendi pecah, kita menangis karena merasa kehilangan. Tapi sesungguhnya, itulah momen ketika air menjalani takdirnya yang sejati. Ia menyatu dengan sungai, ia menjadi bagian dari aliran kehidupan yang lebih luas. Kita mungkin tidak bisa meminumnya lagi, tapi air itu tak pernah hilang. Ia hanya berpindah tempat, berpindah bentuk. Begitu juga dengan cinta, harapan, dan mimpi yang kandas. Ia tidak benar-benar hilang, ia hanya berubah, ia mengalir, dan suatu saat, mungkin akan kembali pada kita dalam bentuk hujan, embun, atau mata air yang baru. Belajar melepas. Ilustrasi patah hati sebagai kendi yang pecah bukan untuk membuat kita larut dalam kesedihan. Justru sebaliknya, ia mengajarkan bahwa melepaskan bukan berarti menyerah, tapi merelakan sesuatu berjalan sesuai takdirnya. Kita tak bisa memaksa air tetap tinggal. Kita hanya bisa menyimpannya selama yang semesta izinkan. Dan ketika waktunya tiba, biarkanlah ia pergi, mengalir, menemukan jalannya. Karena sejatinya, air harus ke sungai. Dan kita akan belajar untuk kembali kosong. Bukan sebagai kekalahan, tapi sebagai kesiapan untuk menerima hujan yang baru.